Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-temanku, sahabat-sahabatku semuanya, pada video kali ini saya akan menceritakan tentang part ketiga dari Syekh Siti Jenar yang bertemu dengan Tuhan atau Al-Haq, sang kebenaran sejati, akibat mengikuti arahan dari Sabdo Palon serta wasiat sakti Sabdo Palon terhadap ajaran Syekh Siti Jenar. Al-Kisah Syekh Siti Jenar menerobos pedalaman Majapahit untuk mencari para pertapa Buddha dan para ahli yoga Hindu yang kabarnya banyak bermukim di sana untuk diislamkan. Akan tetapi, benturan-benturan dengan para pengikut ajaran pribumi membuat Syekh Siti Jenar semakin penasaran dengan ajaran rakyat Majapahit yang sebenarnya. Sehingga Syekh Siti Jenar bingung karena belum bisa mengislamkan rakyat Majapahit seluruhnya. Oleh karena itu, Syekh Siti Jenar merasa marah dan penasaran dengan tokoh yang dicintai dan menjadi panutan rakyat Majapahit. Karena di setiap pertapaan dan tempat ibadah selalu menyebut nama Sabdo Palon oleh para pengikut agama Hindu sebagai panutan raja dan rakyat Majapahit. Dengan penuh kesombongan, Syekh Siti Jenar lalu mendatangi tempat pertapaan Sabdo Palon guna menantang, menunjukkan semua pengetahuan dan ajarannya. Akan tetapi Sabdo Palon tidak melayaninya, melainkan mempersilahkan Syekh Siti Jenar untuk mengajarkan semua pengetahuan dan ajarannya kepada pengikut Sabdo Palon. Lalu Syekh Siti Jenar berubah pikiran dan terombang-ambing karena apa yang Syekh Siti Jenar akan menerima tantangannya. Ada rasa malu dan melainkan berbalik arah dengan apa yang dipikirkan oleh Syekh Siti Jenar. Akhirnya timbullah rasa penasaran dalam hati Syekh Siti Jenar dengan perilaku Sabdo Palon dan para pengikutnya, dikarenakan Sabdo Palon tidak menaati atau tidak pernah mengajari pengikutnya dengan kata-kata, melainkan dengan contoh perilaku dan kasih sayang terhadap semua pengikutnya. Sebenarnya Sabdo Palon sudah paham maksud dan tujuan Syekh Siti Jenar datang ke pertapaan. Akan tetapi ia lebih menghormatinya bukan sekedar hanya tamu, melainkan saudara sendiri. Pada saat itu juga Syekh Siti Jenar dengan Sabdo Palon adu argumen tentang Tuhan Syekh Siti Jenar dengan Tuhan Sabdo Palon. Lalu Sabdo Palon bertanya kepada Syekh Siti Jenar, apakah Tuhan sudah mengetahui Tuhan Anda? Apakah Tuhan sudah bertemu dengan Tuhan Anda sehingga Tuhan yakin dan merasa paling benar dan ajaran paling suci karena Tuhan itu adalah Al-Haq? Kata Sabdo Palon. Syekh Siti Jenar bukan menjawab pertanyaan ini, akan tetapi malah balik bertanya kepada Sabdo Palon. Ia berkata, apakah kamu sudah melihat Tuhan sehingga kamu berani ngomong seperti itu kepadaku? Nah, Sabdo Palon menjawab, ya, saya telah mengetahui Tuhan saya dan saya juga sudah bertemu dengan Tuhan saya. Secara spontan setelah mendengar jawaban itu, Syekh Siti Jenar tidak percaya begitu saja. Lalu ia bertanya kembali, bagaimana aku bisa mempercayai Anda dan Tuhan Anda? Kata Syekh Siti Jenar. Lalu Sabdo Palon menjawab, coba jika tidak percaya, coba tanyakan kepada Tuhan Anda sendiri. Akhirnya Syekh Siti Jenar mempersilahkan, coba tunjukkan kepadaku cara bertemu dengan Tuhanku agar aku mengetahuinya, kata Syekh Siti Jenar. Lalu Syekh Siti Jenar bertanya kembali pada Sabdo Palon, apakah Anda sudah melihat keagungan Arsy? Jawab Sabdo Palon, sudah, aku melihatnya di atas Arsy-nya, masih ada yang lebih tinggi lagi kedudukannya. Nah, Syekh Siti Jenar kemudian bertanya lagi,
"Siapakah dia, wahai Sabdo Palon?" Ia bertanya dengan heran dan bingung. Lalu Sabdo Palon menjawab, Ingsun dialah sejatinya Tuhan." Akhirnya Syekh Siti Jenar semakin jadi penasaran dan ingin merasa membuktikan ucapan dari Sabdo Palon tersebut. Lalu Sabdo Palon menyuruh Syekh Siti Jenar untuk sujud. Dan Syekh Siti Jenar pun bertanya, "Berapa lama aku harus bersujud?" "Cukup 1 hari 1 malam," jawab Sabdo Palon. Nah, sebelum melakukan sujud ini yang diperintahkan oleh Sabdo Palon, Syekh Siti Jenar membuat perjanjian kepada Sabdo Palon, yaitu, "Apabila aku tidak bertemu dengan Tuhan, maka kamu dan seluruh pengikutmu harus mengikuti ajaran Islam," dengan nada sombong. Lalu Sabdo Palon menjawab dan menanggapi tersebut dengan senyuman dan menjawab iya. Akhirnya Syekh Siti Jenar menuruti Sabdo Palon untuk bersujud agar bisa bertemu dengan Tuhannya. Pada waktu setelah asar mendekati maghrib, ia melakukan sujud. Syekh Siti Jenar dalam sujudnya tidak ingat apa-apa lagi sehingga ia bersujud selama 7 hari 7 malam. Lalu Sabdo Palon merasa prihatin dan segera membangunkan Syekh Siti Jenar dalam keadaan posisi sujud. Kemudian didudukkan Syekh Siti Jenar, lalu diberi wewangian supaya cepat sadar, dan keadaan wajah Syekh Siti Jenar sangatlah pucat, kebiruan karena peredaran darahnya tidak lancar dan tersumbat di kepala pada saat sujud berlangsung yang terlalu lama. Setelah sadar, Sabdo Palon pun bertanya lagi kepada Syekh Siti Jenar, "Berapa lama Anda sudah bersujud, Tuanku Syekh?" Syekh Siti Jenar menjawab, "Sehari semalam." Sabdo Palon tersenyum dan menjawab, "Anda lupa, Anda sudah bersujud dalam waktu 7 hari 7 malam." Nah, Syekh Siti Jenar lalu kaget dan tidak percaya, "Masa selama itu saya sujud?" Lalu Sabdo Palon meyakinkan dan berkata, "Tuan Syekh datang kemari hari Soma sore menjelang maghrib, masuk malam Anggoro tanggal 7, dan sekarang sudah tiba hari Soma lagi di tanggal 14. Kemudian Sabdo Palon lanjut bertanya, "Apakah Anda sudah bertemu Tuhan dalam sujudmu yang lama tersebut dalam 7 hari 7 malam, wahai Tuan Syekh?" Syekh Siti Jenar menjawab, "Tidak, aku tidak ingat apa-apa. Aku tidak bertemu dengan Tuhan." "Sesuai perjanjian tadi, kamu harus ikut ajaran Islam," kata Syekh Siti Jenar. "Tunggu dulu, jangan gegabah. Dengan sujud Anda selama 7 hari 7 malam saja tidak bisa bertemu dengan Tuhan atau melihat kebenaran sejati. Lantas bagaimana jika dengan sujud yang sebentar Tuan Syekh sudah merasa paling benar dan suci," kata Sabdo Palon. "Langsung saja begini Tuan Syekh," kata Sabdo Palon, "Anda ikut denganku, duduk semedi, toh di ajaranmu juga ada yang namanya iktikaf, namun berbeda nama." Kemudian Syekh Siti Jenar melakukan apa yang Sabdo Palon lakukan. Dengan izin Tuhan Yang Maha Esa, Syekh Siti Jenar dibawa terbang melintasi 7 alam semesta kehidupan. Dia ditunjukkan dari Al-Amara, Al-Wama, Al-Mutmainnah, Al-Mulhamma, Al-Sufiyah, Al-Lubiyah, dan Al-Sir, di mana semua rahasia di atas rahasia dijabarkan seluruhnya. Lalu Syekh Siti Jenar sampai pada Ajna. Tahap Ajna ini yaitu tahap proses di mana manusia tidak bisa apa-apa. Ia hanya mengikuti kodrat yang ada pada dirinya menuju Yang Maha Kuasa.
Syekh Siti Jenar sudah tidak ingat siapa dirinya. Tidak ada rupa, tidak ada rahasia, tidak ada rasa. Yang ada hanyalah keazalian atau kebakaan. Lalu Syekh Siti Jenar bangun, terbuka kedua matanya, dan tanpa disadari dia menangis, sedih, takut, bahagia, dan haru, seperti layaknya anak kecil yang terbangun dari mimpi buruknya. Lalu Syekh Siti Jenar sadar betapa kecilnya pengetahuan yang selama ini yang dia agungkan sampai menganggap orang lain kotor, kafir, dan masuk neraka. Dia sadar dan menyadari bahwa dia telah sombong dan pengetahuan ilmunya yang telah ia miliki. Padahal di atas langit masih ada langit, dan masih ada langitlah yang tiada pernah bertepi. Dan Sabdo Palon pun tersenyum menatap Syekh Siti Jenar yang masih dalam keadaan tadi. Lalu Syekh Siti Jenar ingin berguru dengan Sabdo Palon, akan tetapi Sabdo Palon tidak mengizinkannya karena ajaran Tuan Syekh juga benar. Hanya saja janganlah Anda merasa paling benar, dan Tuan Syekh juga tahu bahwa yang maujud dan yang tertata ini adalah kebenaran, dan itu kebenaran dari Tuhan. Lantas jangan Anda tinggalkan ajaran yang Anda yakini, wahai Tuan Syekh, karena itu juga benar. Kemudian Sabdo Palon mempersilahkan Syekh Siti Jenar untuk meminum air bening yang sudah dicampur dengan gula aren, yang rasanya beda jauh dengan kencing unta, agar Syekh Siti Jenar segera sehat bugar setelah sujud 7 hari 7 malam tanpa makan dan minum. Setelah meminum ramuan tersebut, Syekh Siti Jenar merasa pulih dan memandang bulan purnama yang memancarkan cahaya yang sempurna. Akhirnya Syekh Siti Jenar merasa paling beruntung bisa bertemu dengan seseorang yang rendah hati dan mengajaknya berjalan dalam semesta hidup yang ada pada dirinya, sehingga telah mengetahui jiwanya. Pada akhirnya ajaran Syekh Siti Jenar dipadukan dengan ajaran Sabdo Palon, sehingga muncullah harmonisasi ajaran Jawa tapi terkesan Islam. Secara istilah Islam Kejawen. Dengan inilah terciptanya ajaran Kejawen. Ajaran orang Jawa sendiri adalah ajaran ketiadaan atau memaknai ketiadaan. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Itulah sebab-sebab Syekh Siti Jenar bertemu dengan Tuhan dan latar belakang dari ajaran Islam Kejawen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Terima kasih.